Jauh sebelum dunia mengenal nama Ryu atau turnamen World Warrior, sejarah berdarah alam semesta Street Fighter dimulai di sebuah dojo terpencil di pegunungan Jepang. Di sana, seorang Grandmaster bernama Kotetsu mengajarkan sebuah seni bela diri kuno yang dilarang, Ansatsuken, yang secara harfiah berarti seni tinju pembunuh. Aliran ini menggabungkan elemen karate, judo, dan kenpo, namun diciptakan semata-mata dengan satu tujuan mutlak untuk membunuh lawan dalam pertarungan. Kotetsu memiliki dua murid utama yang merupakan kakak beradik, Gouken dan Guki. Meskipun berlatih di bawah atap yang sama, jalan pikiran mereka bertolak belakang. Gouken, sang kakak, adalah pria yang bijaksana. Ia ingin menghapus sifat mematikan dari Ansatsuken yang mengubah menjadi seni bela diri murni untuk pertahanan diri dan pencerahan spiritual. Sebaliknya, sang adik, Guki, menolak kompromi tersebut. Ia percaya bahwa untuk mencapai potensi tertinggi dari Ansatsuken, seorang petarung harus merangkul Satsui no Hado, niat membunuh yang bergejolak. Ini adalah energi gelap dan iblis yang menuntut penggunaannya untuk membuang seluruh rasa kemanusiaan dan empati demi kekuatan murni yang menghancurkan. Tragedi itu pun tidak pernah terhindarkan. Goki yang kini sepenuhnya ditelan oleh kegelapan Satsui no Hado, kehilangan kemanusiaannya dan bertransformasi menjadi wujud iblis yang kita kenal sebagai Akuma. Untuk membuktikan supremasinya, Akuma menantang gurunya sendiri, Gotetsu, dalam pertarungan hidup dan mati. Dengan menggunakan teknik terlarang Shun Goku Satsu atau kematian instan penjara neraka, Akuma membantai sang guru tanpa ampun. Ia mengambil kalung tasbih kayu dari mayat gurunya, mengalungkannya di lehernya sendiri, lalu pergi ke dalam bayang-bayang sebagai petarung iblis abadi. Gouken yang patah hati akhirnya mengasingkan diri, bersumpah untuk memurnikan Ansatsuken agar tidak ada lagi monster seperti adiknya yang terlahir ke dunia. Bertahun-tahun setelah kematian gurunya, Gouken mendirikan dojonya sendiri yang damai. Suatu hari, ia mengadopsi seorang anak yatim piatu pendiam yang kita ingat masa lalunya. Anak itu diberi nama Ryu. Beberapa tahun kemudian, seorang sahabat lama Gouken dari Amerika mengirimkan putranya yang sombong, manja, namun berbakat, bernama Ken Master, ke Jepang untuk didisiplinkan. Di bawah asuhan Gouken, Ryu dan Ken menjadi lebih dari sekedar saudara perguruan. Mereka adalah dua sisi dari koin yang sama. Ryu berlatih seperti seorang biksu pertapa. Ia tidak peduli pada harta, ketenaran, atau wanita. Satu-satunya hal yang ia cari di dunia ini adalah jawaban dari pertanyaan filosofis. Apa arti sebenarnya dari kekuatan? Di sisi lain, Ken adalah api yang menyala-nyala. Ia bertarung dengan gaya yang flashy, memodifikasi jurus Shoryuken miliknya dengan elemen api yang agresif, dan selalu ingin menjadi pusat perhatian. Setelah bertahun-tahun ditempa, tiba saatnya bagi dua anak macan ini untuk turun ke gunung. Ken kembali ke Amerika Serikat dan mendominasi sirkuit turnamen bela diri di sana, meraih ketenaran dan kekayaan. Sementara itu, Ryu memilih jalan hidup sebagai pengembara miskin yang berjalan tanpa alas kaki melintasi berbagai negara untuk menantang petarung-petarung kuat. Namun tepat ketika mereka berdua meninggalkan sarang, bayangan masa lalu kembali datang. Akuma kembali ke dojo untuk menantang kakak kandungnya. Pertarungan epik terjadi, dan Gouken ditemukan bersimbah darah. Dikira tewas oleh Ryu dan Ken, kematian palsu sang guru ini akan menjadi bara dendam yang mengarahkan takdir kedua muridnya. Tahun 1987, dalam garis waktu lore Street Fighter, dunia bawah tanah dihebohkan oleh sebuah turnamen bela diri global pertama yang disebut World Warrior. Turnamen ini diselenggarakan oleh Sagat, seorang pria raksasa asal Thailand dengan penutup satu mata. Sagat bukanlah orang sembarangan. Ia diakui secara global sebagai sang kaisar Muay Thai. Pertarungan tak terkalahkan yang dihormati layaknya dewa perang di negaranya. Ryu yang sedang dalam perjalanan spiritualnya mencari petarung kuat, mendaftar dalam turnamen ini. Ia menyapu bersih semua lawan hingga akhirnya berhadapan muka dengan sang kaisar di partai final. Pertarungan Ryu melawan Sagat adalah pembantaian yang brutal.
Meskipun Ryu memiliki teknik yang mematikan, pengalaman dan kekuatan fisik murni Sagat mendominasi. Menjelang akhir pertarungan, Ryu jatuh tersungkur, kalah dan kehabisan tenaga. Percaya bahwa ia telah menang secara terhormat, Sagat menurunkan kuda-kudanya dan mengulurkan tangannya untuk membantu petarung muda itu berdiri. Namun tepat pada detik itu, rasa takut akan kekalahan yang mendalam memicu sesuatu yang gelap di dalam darah Ryu. Tanpa sadar, Ryu membiarkan dirinya ditelan oleh Satsui no Hado. Matanya memerah menyala. Ia melompat dari tanah dengan kekuatan iblis dan melepaskan Metsu Shioryuken yang sangat brutal, merobek dada Sagat dan meninggalkan luka bakar raksasa dari perut hingga ke leher sang kaisar Muay Thai. Sagat jatuh pingsan dalam genangan darahnya sendiri. Ryu menjadi juara turnamen pertama, tetapi ia pergi dari sana bukan dengan kebanggaan, melainkan dengan rasa ngeri yang luar biasa atas monster yang tertidur di dalam dirinya. Sementara Ryu bergulat dengan kegelapan batinnya, sebuah ancaman nyata dan bersifat global sedang mencengkeram dunia. Jauh dari hingar-bingar turnamen publik, sebuah sindikat kriminal misterius bernama Shadow beroperasi dari balik bayang-bayang. Organisasi ini mengontrol perdagangan senjata ilegal, penyelundupan narkoba, pencucian uang, hingga eksperimen biokimia di seluruh benua. Pemimpin absolut dari Shadow adalah seorang pria bertubuh kekar dengan seragam militer merah dan senyum psikopat, M. Bison atau Vega di Jepang. Bison bukanlah penjahat biasa. Ia adalah penganut ilmu hitam yang menguasai energi misterius bernama Psycho Power. Untuk mencapai kekuatan mutlak, Bison telah secara harfiah mencabut semua esensi kebaikan dan rasa belas kasih dari jiwanya sendiri, membuangnya secara fisik, yang kelak bermanifestasi menjadi karakter bernama Rose. Sisa jiwanya kini murni terbuat dari kejahatan, kebencian, dan rasa sakit. Psycho Power memberinya kemampuan telekinesis, teleportasi, cuci otak, dan kekuatan fisik yang tidak masuk akal. Untuk mewujudkan ambisinya menguasai dunia, Bison membentuk Dewan Jenderal Elit yang dikenal sebagai The Four Kings atau 4 Raja Shadow. Pertama, ia merekrut Balrog, seorang mantan juara tinju kelas berat yang dipecat secara tidak hormat karena membunuh lawannya di atas ring. Ia bergabung murni demi uang dan kebrutalan. Yang kedua ada Vega, seorang bangsawan dan matador asal Spanyol yang memiliki obsesi gila terhadap kecantikan darah dan pertarungan memakai cakar. Ia bertugas sebagai pembunuh bayaran utama Bison. Yang terakhir, Bison mendatangi Sagat, sang kaisar Muay Thai yang kini hancur harga dirinya, depresi, dan diasingkan oleh negaranya akibat kekalahan dari Ryu. Ditawari satu hal yang paling ia inginkan, sumber daya penuh Shadow untuk memburu Ryu dan membalas dendam atas luka di dadanya. Era teror Shadow secara resmi dimulai. Ekspansi sindikat Shadow yang sangat masif akhirnya menarik perhatian penegak hukum internasional. Interpol dan Angkatan Udara Amerika USAF membentuk operasi gabungan rahasia untuk menyelidiki M. Bison. Dari pihak Interpol, penyelidikan ini dipimpin oleh Dorai, seorang detektif brilian sekaligus master kungfu dari Tiongkok. Namun, Dorai menggali terlalu dalam. Ia menemukan letak markas rahasia Shadow. Sebelum ia bisa memberikan laporannya, Bison memerintahkan pembunuh bayaran terbaiknya, Vega, untuk membungkam sang detektif. Dorai dibunuh secara brutal, meninggalkan seorang putri muda yang hatinya hancur lebur, Chun-Li. Sejak hari itu, gadis muda berselendang sutra itu bersumpah untuk menjadi agen Interpol, memburu Bison ke ujung dunia, dan membalaskan dendam ayahnya. Di sisi lain dunia, dari pihak Angkatan Udara Amerika Serikat, Letnan 1 Charlie Ness mengambil inisiatif mematikan. Ness adalah sahabat karib sekaligus mentor dari seorang prajurit muda bernama Gil. Ness menyadari bahwa petinggi militer Amerika telah disuap oleh Shadow. Muak dengan korupsi tersebut, Ness memutuskan untuk bergerak secara ilegal dan menyerbu pangkalan Shadow sendirian.
Gil yang panik mencoba menyusul sahabatnya itu untuk menghentikan. Namun Gil datang terlambat. Dalam sebuah konfrontasi dramatis di tebing pangkalan militer rahasia, Ness mengorbankan nyawanya sendiri untuk menahan Bison agar helikopter evakuasi bisa melarikan diri. Atau dalam versi lainnya, ia ditembak jatuh dari belakang oleh helikopter militernya sendiri yang telah dikorupsi. Tubuh Ness jatuh ke dalam jurang air terjun yang gelap dan dinyatakan tewas. Yang tersisa di tangan Gil hanyalah kalung identitas militer atau dogtags milik sahabatnya yang berlumuran darah. Kini, Gil dan Chun-Li disatukan oleh satu benang merah yang sama, kehilangan dan dendam kesuma terhadap M. Bison. Di balik layar, M. Bison menyimpan rahasia biologis yang mengerikan. Energi psycho power yang ia gunakan begitu dahsyat, sangat jahat, dan tidak stabil, sehingga tubuh fisik kemanusiaannya perlahan-lahan membusuk dan hancur dari dalam. Bison menyadari bahwa ia membutuhkan wadah atau tubuh pengganti yang baru agar jiwanya bisa terus hidup abadi. Untuk itu, ia memerintahkan para ilmuwan Shiadalu untuk memulai proyek penculikan dan cloning berskala global. Shiadalu menculik belasan gadis remaja berkemampuan fisik tinggi dari berbagai negara, mencuci otak mereka sepenuhnya, dan mengubah mereka menjadi pasukan pembunuh pribadi tak berjiwa yang disebut The Dolls. Mereka diberi nama sandi berdasarkan nama-nama bulan. Namun, mahkota dari eksperimen keji ini adalah seorang gadis berambut pirang dengan nama sandi Killer B. Gadis ini tidak diculik, melainkan dikloning langsung dari ekstrak DNA M. Bison sendiri. Killer B dirancang secara genetik untuk menjadi wadah masa depan yang paling sempurna bagi jiwa Bison jika tubuhnya hancur. Namun rencana Bison menjadi bumerang. Karena dia memiliki DNA yang kuat, Killer B perlahan mulai mengembangkan kesadaran manusianya sendiri. Dalam sebuah misi pembunuhan, sistem cuci otaknya hancur. Ia kehilangan ingatannya dan ditemukan dalam kondisi amnesia akut oleh pasukan khusus Inggris MI6. Gadis yang kebingungan itu kemudian diadopsi oleh unit militer Delta Red dan diberi nama baru, Cammy White. Meskipun ia kini berjuang di pihak kebaikan, mimpi buruk tentang masa lalunya sebagai pembunuh bayaran Bison dan fakta bahwa ia adalah kloningan dari iblis itu sendiri terus menghantui Cammy setiap malam. Kembali ke garis waktu utama era Street Fighter 2, tubuh M. Bison kini berada di ambang kehancuran total. Ia butuh wadah baru yang lebih kuat dari Cammy. Matanya tertuju pada seorang petarung gelandangan asal Jepang yang pernah mengalahkan Sagat bertahun-tahun lalu, Ryu. Bison menyadari bahwa energi kegelapan Satsui no Hado yang bersemayam di dalam tubuh Ryu adalah tempat bernaung yang paling sempurna untuk psycho power miliknya. Jika Bison berhasil merasuki tubuh Ryu, ia akan menjadi dewa kehancuran yang tak terbendung. Untuk memancing Ryu keluar dari persembunyiannya, Bison mengumumkan turnamen World Warrior kedua. Ia mengundang petarung-petarung terbaik dari seluruh dunia dengan janji kekayaan dan kejayaan. Undangan ini menjadi pemicu bertemunya berbagai takdir. Ryu mengikuti hanya untuk menguji kemampuannya. Ken Master ikut untuk menyusul sahabatnya. Chun-Li mendaftar dalam penyamaran untuk akhirnya menangkap Bison secara hukum. Dan Gil meninggalkan istri dan anak perempuannya yang menangis di rumah, menato bendera Amerika di lengannya, dan mendaftar turnamen bukan untuk menang, melainkan untuk membunuh Bison dengan kedua tangannya sendiri. Turnamen berjalan dengan penuh pertumpahan darah. Pada akhirnya, markas Shiadalu berhasil diinfiltrasi. Gil berhasil menembus pertahanan Shiadalu dan berdiri berhadapan dengan M. Bison. Dengan amarah yang telah ia pendam selama bertahun-tahun, Gil menghajar sang diktator hingga babak belur. Bison tersungkur ke tanah. Gil siap melayangkan pukulan terakhir yang mematikan untuk membalaskan dendam Charlie Ness. Namun tepat pada detik itu, istri Gil, Julia, dan putrinya, Amy, muncul di medan pertempuran, memohon sambil menangis agar Gil tidak membunuh Bison. Mereka memohon agar Gil tidak berubah menjadi monster pembunuh seperti pria yang sedang ia lawan. Sambil menahan tangis dan amarah, Gil menurunkan kepalan tangannya. Ia memilih keluarganya di atas dendam. Bison yang terluka parah namun belum mati tertawa terbahak-bahak melihat kelemahan manusiawi Gil.
Ia berdiri, mengumpulkan sisa psycho power-nya dan bersiap untuk menghancurkan Gila beserta keluarganya. Namun sebelum Bison sempat melancarkan serangannya, layar takdir berkata lain. Udara di ruangan itu tiba-tiba menjadi sangat dingin dan berat. Sesosok bayangan hitam melesat dari langit-langit dengan kecepatan kilat. Itu adalah Akuma, sang iblis Ansatsuken yang selama ini mengamati turnamen dari bayang-bayang. Tiba-tiba menerjang Bison. Dalam sekejap mata, Akuma mengeksekusi Shun Goku Satsu. Pukulan tak kasat mata itu tidak menghancurkan fisik Bison, melainkan langsung mencapik-capik jiwanya ke neraka dalam. Bison tewas seketika di tempat. Akuma kemudian berdiri membelakangi mayat sang diktator, menatap tajam ke arah Ryu, seolah berkata, hanya aku yang berhak menjadi lawan terakhirmu. Dan hancurnya tubuh Bison, kerajaan Shadaloo runtuh untuk pertama kalinya. Namun Ryu kini tahu bahwa monster yang jauh lebih menakutkan sedang menunggu di ujung jalan. Serangan Shun Goku Satsu dari Akuma di akhir turnamen kedua memang menghancurkan tubuh fisik Bison hingga menjadi debu. Namun sang diktator telah mempersiapkan hal lain. Energi psycho power-nya yang murni terbuat dari kejahatan menolak untuk musnah. Jiwa Bison melayang ke dalam kehampaan, menunggu para ilmuwan Shadaloo menyelesaikan tubuh cloning daruratnya. Karena tubuh cloning ini tidak sempurna tubuh aslinya, kekuatan Bison menurun drastis. Namun ia kembali hidup. Selama masa pemulihan Bison, Shadaloo beroperasi dari balik layar melalui sebuah perusahaan pembuat senjata bernama Shin. Perusahaan ini dipimpin oleh sesosok cyborg bernama Seth. Seth sebenarnya adalah wadah nomor 15, salah satu tubuh cloning eksperimental yang diciptakan untuk Bison. Namun Seth mengembangkan kesadarannya sendiri. Ia menolak menjadi sekedar cangkang kosong bagi sang diktator. Seth memasang mesin penyedot energi bernama Tendon Engine di perutnya, sebuah alat mengerikan yang mampu meniru seluruh jurus petarung lain yang ia lihat. Untuk mengumpulkan data pertarungan demi menyempurnakan Tendon Engine, Seth menyelenggarakan turnamen dunia baru. Di bawah komandonya Shin, merekrut pembunuh bayaran gila seperti Jurihan, sang ahli taekwondo sadis bermata implan Feng Shui Engine yang membunuh demi kesenangan murni. Namun pemberontakan Seth tidak berumur panjang. Bison yang telah bangkit kembali menyusup ke markas Shin. Dan dengan satu lambaian tangan yang merendahkan, ia menghancurkan Seth. Membuktikan bahwa sebuah mesin tiruan tidak akan pernah bisa mengalahkan Raja Kegelapan yang sesungguhnya. Sementara Shadaloo kembali membangun kekuatannya, Ryu sedang berada di titik terendah dalam kewarasannya. Energi Satsui no Hado di dalam darahnya semakin tidak terkendali. Setiap kali ia bertarung, dorongan untuk membunuh lawannya merobek-robek kesadarannya. Akuma terus memburunya, membisikkan godaan dari dalam bayang-bayang bahwa satu-satunya cara bagi Ryu untuk mencapai potensi tertinggi dari Ansatsuken adalah dengan membuang kemanusiaannya dan bertransformasi sepenuhnya menjadi Evil Ryu. Ketika Ryu hampir menyerah pada kegelapan, sebuah keajaiban yang mustahil terjadi. Sesosok pria tua berotot besar dengan janggut putih muncul di hadapannya. Itu adalah Gouken. Sang guru yang selama bertahun-tahun dikira tewas di tangan Akuma ternyata masih hidup. Gouken menjelaskan bahwa ia selamat dari serangan mematikan Shun Goku Satsu dengan menggunakan sebuah teknik rahasia lawan dari Satsui no Hado, yaitu Munoken atau kekuatan kosong. Munoken adalah kondisi pikiran di mana seorang petarung mencapai kedamaian absolut, membuang segala emosi, ego, dan niat membunuh, membiarkan tubuhnya bergerak menyatu dengan alam semesta. Melalui sebuah ritual yang menguras seluruh tenaganya, Gouken menyegel sementara energi iblis di dalam tubuh Ryu. Pertemuan ini mengubah takdir Ryu selamanya. Ia kini tahu bahwa ia tidak harus menjadi monster seperti Akuma. Ryu memulai perjalanan spiritual yang baru, menaklukkan iblis di dalam dirinya bukan dengan amarah, melainkan dengan kedamaian Munoken. Garis waktu melompat jauh ke depan. Menuju era Street Fighter 3, pada masa ini, rezim Bison dan Shadaloo telah sepenuhnya runtuh dan menjadi debu sejarah. Namun, kehancuran Shadaloo justru membuka gerbang bagi ancaman yang jauh lebih kuno dan absolut.
Dari balik tirai sejarah umat manusia, bangkitlah Secret Society atau Illuminati. Jika Shaidalu hanyalah sindikat kriminal yang mencari kekuasaan militer, Illuminati adalah kultus rahasia yang telah memanipulasi peristiwa dunia, perang, dan revolusi sejak zaman peradaban kuno, dengan tujuan menciptakan utopia genetik yang sempurna. Pemimpin tertinggi Illuminati bukanlah manusia biasa, melainkan sosok yang memproklamirkan dirinya sebagai dewa, Gil. Secara visual, tubuh Gil terbelah dua secara simetris. Sisi kanannya berwarna merah menyala dan sisi kirinya berwarna biru es. Melalui rekayasa genetika tingkat dewa, Gil menguasai pirokinesis atau api dan kirokinesis atau es secara bersamaan. Ia adalah entitas yang tak tersentuh. Bahkan jika petarung terkuat berhasil mengalahkannya hingga mati, Gil memiliki kekuatan ilahi bernama Resurrection, di mana tubuhnya akan bercahaya, melayang ke udara, dan ia hidup kembali dengan kesehatan penuh. Gil turun ke dunia untuk menyelenggarakan turnamen dunia ketiga. Namun, berbeda dengan Bison yang mencari musuh atau wadah untuk dihisap energinya, Gil mengadakan turnamen ini murni sebagai proses seleksi alam. Ia mencari spesimen manusia-manusia terkuat, paling tangguh, dan paling unggul secara genetik di muka bumi. Rencananya adalah menghancurkan seluruh dunia dalam kiamat buatan, dan hanya menyelamatkan para petarung terpilih ini ke dalam bahtera utopia untuk memulai ulang peradaban manusia. Di tengah pusaran rencana kiamat Illuminati, seorang protagonis baru muncul dari jalanan kotor New York. Namanya Alex, seorang pegulat muda berbadan tegap. Alex tidak peduli dengan utopia, genetik, atau takdir dunia. Motivasi Alex murni personal. Ayah angkat sekaligus pelatihnya, Tom, diajar hingga cacat dan hampir mati oleh Gil hanya karena Tom menolak tunduk pada Illuminati. Didorong oleh amarah yang buta, Alex meninggalkan suasana kumuhnya dan mendaftar ke turnamen Gil untuk mematahkan tulang sang dewa dengan kedua tangan kosongnya. Alex berhasil menembus markas Illuminati dan berhadapan langsung dengan Gil. Dalam sebuah pertarungan brutal yang menguras seluruh tenaganya, Alex berhasil membanting Gil. Namun alih-alih mati, Gil yang sombong tersenyum. Mengakui potensi genetik Alex yang luar biasa, Gil membiarkan Alex hidup dan pergi, mengetahui bahwa rencananya tidak akan bisa dihentikan oleh pukulan seorang manusia. Di akhir perjalanannya, Alex yang masih diliputi kebingungan tentang arti kekuatan sejati bertemu dengan Ryu. Namun ini bukan lagi Ryu pemuda gelandangan yang dikuasai amarah masa lalu. Ryu di era ini adalah seorang Grandmaster yang telah mencapai kedamaian absolut. Sosok petapa tangguh yang bijaksana. Dalam sesi latih tanding persahabatan mereka, Ryu mengalahkan Alex. Namun ia meninggalkan senyuman dan kata-kata perpisahan yang elegan. Ini adalah simbolis sempurna dari Street Fighter 3, penyerahan tongkat estafet dari generasi legenda lama kepada generasi pertarungan jalanan yang baru. Dunia Street Fighter tidak lagi hanya berputar di sekitar Ryu dan Bison. Garis waktu kembali ditarik ke masa sebelum Street Fighter 3, tepatnya di era Street Fighter 5. Shaidalu meluncurkan operasi militer pamungkas mereka yang diberi nama Operasi Canes. Bison, yang tubuhnya kini semakin menua dan rambutnya memutih akibat beban energi gelap, menempatkan 7 satelit pemusnah massal bernama Black Moons di orbit bumi. Satelit ini dirancang untuk menembakkan gelombang kejut elektromagnetik atau EMP yang akan memadamkan seluruh jaringan listrik global, memicu kepanikan massal, perang saudara, dan ketakutan absolut di seluruh dunia. Ketakutan jutaan manusia inilah yang akan dihisap oleh Bison untuk memberikan nyawa abadi pada psycho powernya. Di saat yang sama, bangkitlah ancaman kuno berbentuk dewa Aztec purba bernama Necalli. Makhluk buas ini terbangun dengan satu tujuan, melahap jiwa-jiwa petarung terkuat, dan target utamanya adalah energi Satsui no Hado di dalam tubuh Ryu. Pertemuan dengan Necalli memaksa Ryu untuk menghadapi iblis batinnya untuk terakhir kalinya. Di bawah bimbingan spiritual murni,
Ryu akhirnya berhasil melepaskan diri secara total dari niat membunuh. Ia menolak Satsui no Hado dan mencapai pencerahan penuh melalui Munoken. Aura Ryu yang tadinya ungu gelap kemerahan, kini berubah menjadi cahaya biru kemurnian yang terang benderang. Dengan pikiran yang akhirnya jernih dan kekuatan sejati yang telah mekar, Ryu melangkah ke markas utama Shadalo yang sedang runtuh. Di sana ia berhadapan dengan M. Bison untuk terakhir kalinya. Pertarungan ini bukan lagi ajang balas dendam, melainkan tugas suci untuk membersihkan dunia. Dengan satu tembakan Hadoken energi murni berukuran raksasa, Ryu menghantam Bison dengan kekuatan yang tidak bisa ditahan oleh Psycho Power. Tubuh sang diktator hancur lebur, terbakar, dan musnah menjadi abu. Tidak ada lagi kebangkitan, tidak ada lagi cloning. Setelah meneror dunia selama puluhan tahun, M. Bison dan kerajaan Shadalo akhirnya dihapus dari muka bumi untuk selamanya. Waktu berlalu, dunia Street Fighter akhirnya memasuki era damai. Shadalo tinggal sejarah. Illuminati tertidur dalam bayang-bayang. Namun kedamaian ini ternyata hanyalah fata morgana bagi satu orang, Ken Master. Memasuki era Street Fighter 6, Ken telah gantung sarung tinju. Ia fokus membesarkan putranya, Mel, dan mengelola perusahaan raksasa warisan keluarganya, Master Foundation. Namun takdir memiliki rencana yang kejam untuk sang naga api. Sebuah organisasi finansial gelap bernama Amnesia mulai bergerak di negara fiktif Nasial. Organisasi ini dipimpin oleh seorang pria tua aristokrat nan elegan bernama GP. GP memanipulasi serangkaian serangan teroris berskala besar di Nasial dan secara jenius meretas sistem keamanan untuk menjebak Ken Master. Secara finansial hukum, seolah-olah Ken lah yang mendanai seluruh aksi terorisme tersebut. Dalam semalam, reputasi Ken hancur lebur. Diburu oleh hukum internasional dan dicap sebagai buronan kelas kakap, Ken membuat keputusan paling menyakitkan dalam hidupnya. Untuk melindungi istrinya, Elisa, dan putranya dari kejaran pembunuh bayaran dan aparat, Ken menceraikan istrinya secara sepihak dan memalsukan kepergiannya. Sang miliarder flamboyan yang dulu selalu tersenyum sombong, kini hidup menggelandang di jalanan kotor Metro City. Ia menyembunyikan wajahnya di balik mantel usang, bekerja sebagai kuli bangunan galangan kapal, dan menyimpan amarah yang membakar jiwanya. Di era baru ini, fokus cerita bergeser dari konflik mistis para dewa bela diri kembali ke akar yang paling murni, jalanan. Metro City, kota yang dulunya dikuasai geng Mad Gear dari semesta Final Fight, kini menjadi pusat peleburan budaya petarung jalanan. Protagonis utama di era ini adalah Luke, seorang mantan kontraktor militer swasta dengan masa lalu traumatis, yang kini membuka sasana tinju di Metro City. Luke mewakili generasi baru, generasi yang tidak terikat oleh tradisi klan ninja atau takdir kutukan darah, melainkan murni bertarung untuk mengekspresikan diri dan mencari arti kekuatan mereka sendiri. Meskipun Shadalo telah tiada, warisannya tetap hidup secara parasit. GP, sang dalang yang menjebak Ken, ternyata adalah mantan pengelola keuangan rahasia Shadalo. Ia memiliki kemampuan untuk mengakses Psycho Power. Namun, berbeda dengan Bison yang dikonsumsi oleh energi tersebut, GP menggunakan dengan keanggunan seorang konduktor orkestra. Ia menyuntikkan energi gelap tersebut melalui tongkat berjalannya, menciptakan jebakan dimensi dan duri-duri psikis yang mematikan. Di tengah kekacauan konspirasi GP dan maraknya petarung jalanan baru, para legenda lama telah menemukan kedamaian mereka. Chun-Li telah pensiun dari Interpol dan kini menjadi guru kungfu yang lembut bagi anak-anak di pecinan. Dan Ryu, pemuda gelandangan yang dulu selalu mencari arti kekuatan itu, kini telah menemukannya. Mengenakan jubah biksu, warisan gurunya, Ryu kini berdiri sebagai seorang Grandmaster sejati. Ia tidak lagi mencari musuh, melainkan menunggu di kuil-kuil kuno, siap untuk menurunkan kebijaksanaannya kepada siapa saja, termasuk karakter Anda sendiri di mode World Tour, yang berani bertanya, apa yang ada di balik kepalan tangan ini? Dan begitulah epik luar biasa dari alam semesta Street Fighter. Dari sebuah tujuh kecil di pegunungan Jepang, perebutan kekuasaan sindikat global hingga konspirasi Illuminati dan pertarungan batin antara iblis dan kedamaian murni.
Capcom tidak sekedar membuat sebuah game pertarungan. Mereka menciptakan sebuah mitologi modern yang akan hidup abadi di ingatan jutaan gamer. Terima kasih sebesar-besarnya bagi kalian yang sudah menemani saya menyelami lore sepanjang ini dan sedetail ini. Jangan lupa klik like jika kalian menghargai riset naskah ini, dan subscribe agar tidak ketinggalan video epic lainnya.